Bersoraklah umat Kristus, karena seorang kudusnya, hati Allah yang setia, mengandalkan talenta, tiba-tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja, kita merayakan peringatan wajib Santo Ambrosius. Kita diundang oleh Tuhan untuk menyadari betapa Tuhan mencintai kita. Tapi seringkali dalam hidup ini kita seringkali tak mampu merasakan cinta dan penyertaan Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup, pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu pemimpin-pemimpin yang kuat, tegas, dan bijaksana. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan,
dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah ria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Tuhan sudah dekat, Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menurut Anda, mana yang lebih sulit? Orang tua melihat anaknya menderita, atau anak melihat orang tuanya menderita? Orang tua melihat anaknya sakit, atau anak melihat orang tuanya sakit? Kira-kira mana yang lebih sulit? Kalau kita menjadi anak, kita bisa melihat bagaimana kalau orang tua kita sakit, ya kita khawatir. Tapi kalau kita sungguh jadi orang tua, ternyata kekhawatiran kita itu tidak sebanding dengan kekhawatiran orang tua akan anak. Lebih sulit ternyata orang tua melihat anaknya menderita. Maka kita bisa melihat bagaimana setiap orang tua itu selalu berjuang mati-matian, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hanya untuk membahagiakan anak. Dan kita seringkali mendengar sebuah kata-kata yang dilontarkan oleh banyak orang tua, "Saya tidak ingin anak saya menderita seperti saya." Itu sebuah ungkapan yang dalam, yang besar sebenarnya, tapi seringkali juga disalahartikan sehingga salah dalam mendidik, salah dalam bersikap dan sebagainya. Tapi itu sebuah ungkapan cinta yang begitu besar dari seorang orang tua kepada anaknya. Dan itulah yang seringkali kita jumpai dalam hidup ini. Tetapi sebagai seorang anak, seringkali pula kita tak merasakan cinta yang begitu besar dari orang tua kita. Dan inilah yang juga kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, "Kalau engkau yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga." Kalau orang tua begitu mencintai anaknya, bahkan rela berkorban apapun untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Maka dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat begitu besar cinta Tuhan kepada semua anaknya tanpa terkecuali. Bahkan di luar logika kita, meninggalkan yang 99 dan hanya mencari satu yang sesat. Apalagi kalau dihitung dengan logika dagang, mencari satu, meninggalkan yang 99, wah ini ruginya bisa jauh lebih besar daripada kehilangan satu. Kehilangan satu ya sudah. Tuhan tidak begitu. Tuhan sungguh-sungguh menginginkan semuanya. Nah, tidak ada satupun anak-anak ini hilang. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.
dalam hidup kita. Maka suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita membuka hati kita, melihat kalau orang tua kita sayang, begitu sayang kepada kita. Kalau Anda begitu sayang kepada anak-anak Anda, apalagi Bapa yang di surga begitu mencintai Anda. Maka mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita agar kita merasakan cinta Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Sehingga dalam hidup kita tidak hanya disibukkan dengan menggerutu, dan mengeluh atas segala hal yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi kita disibukkan dengan penuh syukur atas segala rahmat yang dicurahkan Tuhan dalam hidup ini. Itulah yang harus kita lakukan dan kita perbuat dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Murid Tuhan harus belajar dan terus belajar untuk senantiasa bersyukur. Hanya dengan bersyukur kita dapat melihat betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini, sehingga pada akhirnya hidup kita diisi oleh hal-hal yang baik, diisi oleh hal-hal yang sungguh berkenan di hadapan Allah, karena kita mampu melihat kebaikan dari Tuhan dan pada akhirnya menjadi sarana, alat bagi Allah untuk menyebarkan kasih-Nya kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tugas dan tanggung jawab kita bisa dilaksanakan dengan baik sebagai murid-muridnya kalau pertama-tama kita bisa melihat cinta Allah dalam hidup ini, dan itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk membagikan cinta itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Semoga kita semakin hari semakin dimampukan untuk merasakan dan membagikan cinta Tuhan dalam setiap hidup, karya, dan pelayanan kita sebagai murid-muridnya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.